Halo Shalom, salam damai sejahtera. Senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jangan Menghujat Roh Kudus. Anda pasti pernah dengar ayat ini, tapi kita akan baca lagi sama-sama dalam Matius 12 ayat 31. Yesus berkata begini, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Yesus mengatakan bahwa hujat terhadap Roh Kudus adalah merupakan dosa yang tidak akan diampuni. Apakah arti hujat terhadap Roh Kudus? Hujat terhadap Roh Kudus adalah penolakan terus-menerus dan dengan sengaja terhadap kesaksian Roh Kudus mengenai Kristus, firman-Nya, dan karyanya yang mengisyafkan orang akan dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang percaya. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan yang menjadi bagian yang akan kita terima dalam kekekalan. Kita akan bukakan ayatnya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dikatakan begini, "Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita." Lagi dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah meterai, jaminan keselamatan bagi kita. Ketika orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Allah yang hidup berdiam di dalam batin kita. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk mengingatkan kita dan mengisyafkan kita akan dosa. Roh Allah di dalam kita adalah kekuatan yang menuntun kita kepada pengampunan dosa. Nah, seringkali ketika kita berbuat dosa, ketika kita ingin berbuat dosa atau hidup di dalam dosa, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Roh Kudus membuat kita tidak damai sejahtera. Roh Kudus berbisik lembut dalam hati kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus dalam batin kita, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Orang akhirnya memadamkan roh dan mereka mendukakan Roh Kudus dan akhirnya mereka menghujat Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7-11 kita baca sama-sama. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Roh Kudus di dalam batin kita adalah kekuatan yang mengajar kita, yang menuntun kita, dan menginsyafkan kita akan dosa. Tapi seringkali kita menolak suara Roh Kudus dalam batin kita. Dan kita tetap hidup di dalam dosa. Meskipun rohnya mengajarkan kepada kita, bahkan mengingatkan kita akan firman Tuhan, kadang-kadang kita sering menolak, pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu, dan pura-pura lupa. Yohanes 14 ayat 26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Roh Kuduslah yang memberi rema untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Harusnya kita dengar suara lembut Roh Kudus dalam batin kita yang mengajarkan kita untuk berjalan dalam kebenaran dengan mengingatkan kita akan firman Tuhan
yang meminta kita berhenti berbuat dosa, yang membuat kita merasa tidak damai sejahtera ketika kita berbohong, ketika kita mencuri, ketika kita menipu, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memberi rasa tidak damai dalam hati kita, dan harusnya kita peka dengan itu dan kita ikuti pimpinan Roh-Nya. Tapi ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus, sesungguhnya kita sedang menjauhkan diri sendiri dari satu-satunya kekuatan yang dapat membawa kita kepada pengampunan dosa. Ingat baik bahwa Roh Kudus adalah materai keselamatan kita. Yesus memateraikan umatnya, orang-orang percaya, dengan Roh Kudus, yang merupakan jaminan bagi keselamatan yang akan kita terima. Dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan tebusan akan keselamatan kita. Kisah Rasul 7 ayat 51 berkata gini, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Ini bicara soal orang-orang yang sudah dipimpin, dituntun, diajar oleh Roh Kudus, tapi mereka menentang, mereka tidak mau dengar, mereka keras kepala, mereka keraskan hati mereka. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel, bagaimana mereka tidak menerima janji Tuhan karena mereka tidak hidup dalam pertobatan. Mereka keras hati, mereka keras kepala. Rohnya di dalam batin kita lah yang mengajar kita, menuntun kita, dan menginsyafkan kita akan dosa. Jangan tolak. Justru penolakan kepada pimpinan Roh Kudus akan memadamkan roh di dalam kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Jangan sampai Roh Kudus sudah tidak mau bicara lagi sama kita. 1 Timotius 1 ayat 19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Jangan sampai Roh Kudus berhenti berbicara dan sudah tidak mau mengingatkan kita lagi, karena kita keras hati. Karena awal penyebab orang kehilangan iman adalah karena mereka menutup mata hatinya, mereka mengeraskan hatinya, dan tidak mau diingatkan lagi sama Roh Kudus. Kalau Anda berkata, enggak tuh kayaknya Roh Kudus nggak pernah bimbing saya yakin dia bicara pada kita dengan cara yang berbeda. Roh Kudus itu bisa bicara dengan memberi kita pengertian. Roh Kudus bisa ngajarin kita dengan insting, dengan feeling. Kita ketemu orang, serta-merta kita bisa kayak ngerti orang ini motivasinya apa. Itu semua pekerjaan roh di dalam kita. Ketika kita berselingkuh, Roh Kudus di dalam batin kita pasti berkata, jangan, dan menyadarkan kita bahwa perbuatan kita salah. Tapi seringkali kita lebih cinta dosa kita lebih menyukai perbuatan daging kita, dan kita seolah-olah gak dengar, kita pura-pura tuli, kita pura-pura buta. Padahal sebenarnya Roh Kudus pasti mengingatkan kita. Setiap orang percaya itu punya Roh Kudus di dalam hatinya. Jangan sampai kita tidak dengar baik. Yang membuat kita murtad adalah kita keras hati, karena kita sesat hati dan kita nggak mau mengenal jalan-jalan Tuhan. Padahal Roh Kuduslah yang mengajar kita untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kita supaya kita tidak tersesat. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita kalau kita salah jalan. Orang akhirnya menjadi binasa karena mereka murtad terhadap Allah. Ibrani 3 ayat 7, saya ingin Anda baca ini dan sadari, jangan keraskan hati, tapi bertobatlah selagi masih ada kesempatan. Ibrani 3 ayat yang ke-7, judul perikopnya adalah binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah,
Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh bagian dalam keselamatan, penebusan Kristus, dan Roh Kudus menjadi materai dalam hidup kita. Diberikannya Roh Kudus dalam batin kita. Kita harus teguh berpegang kepada keyakinan iman kita, bukannya malah hidup dalam dosa. Ketika secara manusia kita masih hidup di dalam daging dan kita masih suka lemah, kita ngikutin keinginan daging dan kita jatuh. Firman Tuhan berkata, roh penurut tapi daging lemah. Tuhan tahu bahwa kita lemah, makanya Yesus bilang lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu datang menjadi penolong bagi kita, yang mengajar kita, menghibur kita dan menuntun kita, supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Jangan sampai kita tegar hati karena tipu daya dosa. Kita ngotot sama dosa kita. Kita nggak mau keluar dari dosa kita. Kita tahu kita salah, tapi kita nggak mau bertobat. Kita tahu kita menipu, kita berbohong, tapi kita tetap saja keras hati. Meskipun Roh Kudus sudah bikin kita nggak damai. Roh Kudus kasih tahu kita salah dan kita harus jujur, tapi kita tetap tegar tengkuk. Dikatakan, selama masih dapat dikatakan hari ini, artinya selama kita tuh masih bisa bangun setiap hari. Selama kita tuh masih bisa bernafas, melihat dan bangun dalam keadaan sehat. Jangan lagi kita tegar hati karena tipu daya dosa. Bertobatlah. Selama Roh Kudus tuh masih mau ngebimbing kita. Jangan lagi kita keraskan hati kita. Roh Kudus sudah bilang, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ketika Roh Kudus tuh ngajarin kita, jangan bertobat, berhenti, yuk dengerin. Jangan keraskan hati. Dengarkan suara lembutnya. Ketika kita mengeraskan hati dan kita tidak mau bertobat, maka Roh Kudus Allah tidak lagi akan berusaha untuk menuntun orang itu kepada pertobatan. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai karena kekerasan hati kita, Roh Kudus sudah tidak mau lagi bicara sama kita. Roh Kudus sudah tidak mau ngingetin kita lagi. Karena iman kita akan kandas. Karena Roh Kudus adalah kekuatan, bahkan satu-satunya kekuatan yang menginsyafkan manusia akan dosa. Tidak ada seorang pun bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini. Dialah yang membuat kita mengerti segala sesuatu. Dialah yang menyingkapkan selubung di hati kita. Jangan sampai kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat membuat Roh Kudus tidak lagi mau berusaha untuk menuntun kita. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bukannya Tuhan tidak sayang, tapi kita harus ngerti bahwa ada konsekuensi dari perbuatan kita, bahwa setiap orang harus menuai perbuatannya. Kalau kita bisa diselamatkan karena kasih karunia, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Selama masih ada kesempatan, selama kita masih ada hari ini, bertobatlah. Jangan sampai kekerasan hati kita yang membuat kita tidak mau bertobat malah menimbun murka Allah dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa ketidaktaatan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita? Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak,
ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa artinya murka Allah? Ketika kita mengeraskan hati, tidak mau bertobat, maka yang pertama, Roh Kudus tidak akan lagi berusaha untuk mengingatkan kita dan menuntun kita kepada pertobatan. Karena sudah berkali-kali, Roh Kudus itu sabar. Tapi kalau kita terus keras hati, tidak mau bertobat, maka Roh Kudus akan meninggalkan kita. Tanpa Roh Kudus, tidak ada kekuatan yang bisa menginsyafkan kita akan dosa. Apa artinya murka Allah? Kalau kita tidak mau bertobat, Roh Kudus tidak ingatkan, maka kita sudah diserahkan kepada murka Allah. Murka Allah saya temukan dalam firman Tuhan dalam Roma 1. Yang pertama, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tuhan membiarkan manusia saling mencemarkan tubuh mereka. Karena Roh Kudus sudah ingatkan, tidak mau. Mereka malah menyembah berhala. Mereka tidak hidup takut akan Allah. Yang kedua, murka Allah bicara soal Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Orang yang diserahkan ke dalam murka Allah adalah mereka diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Makanya kita tidak heran ada laki-laki dengan laki-laki sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hidup dalam hawa nafsu yang menyesatkan. Yang ketiga, murka Allah adalah Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran mereka yang terkutuk. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Hal-hal ini ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati follow Instagram. Kalau Anda mengidolakan orang-orang yang hidup dalam hal-hal ini, hanya sekedar follow, berarti Anda sudah menyetujui apa yang mereka lakukan. Bukan hanya melakukan, tapi juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Hati-hati, Allah menyerahkan orang-orang ini kepada pikiran mereka yang terkutuk. Murka Allah adalah kita dibiarkan, kita diserahkan kepada hawa nafsu, pikiran yang terkutuk. Kita dibiarkan Tuhan untuk melakukan kecemaran. Karena Roh Kudus sudah tidak mau ngingatin kita lagi karena kita keras hati dan tidak mau bertobat. Jangan sampai Tuhan mengambil rohnya yang kudus daripada kita dan menyerahkan kita kepada dosa. Mazmur Daud 51 ayat 13, Daud berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena Daud tahu Roh Kudus adalah satu-satunya kekuatan yang ia miliki untuk menginsyafkan kita akan dosa, yang menuntun kita untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengajarkan kita hidup takut akan Tuhan. Roh Kuduslah penuntun dalam hidup kita.
Dialah penolong kita, penghibur kita, kekuatan, mengajar kita berdoa. Jangan lagi kita keraskan hati, tapi bertobatlah sungguh-sungguh, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita. Saya mau akhiri dengan ini. Kalau Anda khawatir, kemungkinan Anda sudah melakukan dosa yang tidak terampuni ini, dengar baik. Kenyataan bahwa Anda ingin beroleh pengampunan dan Anda mau bertobat dari dosa adalah bukti bahwa Anda tidak melakukan dosa yang tidak terampuni ini. Selama Anda masih punya kesadaran bahwa Anda mau diampuni dan Anda mau bertobat sungguh-sungguh, bukti bahwa Roh Kudus masih tinggal di dalam Anda dan Anda tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus ini. Karena kita tahu dosa menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Dengar baik, kehendak Allah adalah Anda dan saya diselamatkan. Bahwa tidak ada seorang pun yang binasa, tidak seorang pun ditimpa murka, tapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lagi keraskan hati, bertobatlah sungguh-sungguh. Tuhan mau kita selamat, Tuhan tidak mau kita binasa. Saya tutup dengan Kolose 3, ayat 5-10. Inilah yang Tuhan mau, kita menanggalkan hidup kita yang lama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya berdoa agar Anda boleh menanggalkan manusia lama, berhenti berbuat dosa, menjauhi semua yang kita buat di masa lalu sebelum kita mengenal kebenarannya. Mari dengar suara lembut Roh Kudus di dalam hatimu. Jangan keraskan hati, tapi bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau Anda sadar Anda telah jauh dari hadirat Tuhan, Anda butuh pengampunannya, dan Anda mau bertobat sungguh-sungguh, mari ikuti doa saya. Hari-hari ini di masa pandemi, banyak rumah tangga yang mengalami konflik. Bahkan saya dengar angka kekerasan dalam rumah tangga cukup meningkat, bahkan angka perceraian juga. Saya ingin bagikan bagaimana kita mengatasi konflik dalam pernikahan. Tentu setiap kita punya pengalaman yang berbeda dan konflik yang berbeda dalam rumah tangga kita masing-masing. Apakah ada rumah tangga yang aman-aman aja, rukun-rukun aja, dan tidak pernah konflik? Saya dengar ada, tapi jarang sekali, dan banyak yang hari-hari ini karena tekanan ekonomi, karena orang tua harus mendampingi anak untuk sekolah online di rumah, yang biasanya jarang ketemu jadi sering ketemu, dan hari-hari ini konflik mulai terjadi di banyak rumah tangga. Saya ingin bagikan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-23, dikatakan ini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Apakah normal dalam rumah tangga ada pertengkaran? Saya katakan normal. Tetapi pertengkaran yang terus-menerus tidaklah normal. Ada orang yang berkata pertengkaran itu menambah kemesraan, Bu Heni. Menurut saya itu gangguan jiwa. Kalau harus bertengkar dulu baru mesra. Harusnya justru rumah tangga yang rukun, bahagia, penuh dengan damai sejahtera itu jauh lebih baik daripada rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan konflik dan pertengkaran yang tidak ada habisnya. Bayangkan anak-anak kita harus menyaksikan pertengkaran-pertengkaran orang tua yang tentu akan berdampak buruk kepada pertumbuhan psikologis mereka. Ada orang-orang tuh yang sukanya cari masalah, tenang-tenang bikin masalah. Tapi saya berdoa agar setiap rumah tangga boleh menyelesaikan konflik yang ada. Bagaimana caranya? Saya ingin share dari pengalaman saya pribadi. Jangan bicara saat kita marah. Saat kita marah,
perkataan kita tuh lebih cepat daripada akal sehat. Emosi membuat kita gak mikir akibat dari ucapan-ucapan kita. Ketika kita marah, hati kita terluka, perkataan kita sudah pasti menyakitkan. Dan yang saya bisa pastikan, keputusan yang kita buat pasti salah. Dan kemudian kita akan menyesal. Ketika amarah mulai reda, penyesalan mulai datang. Mazmur 4 ayat yang kelima mengajar begini, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tentu tidak mudah. Saat kita emosi, saat kita marah, ada yang ingin kita tumpahkan, kita ingin keluarkan. Tapi firman Tuhan mengajar kita gini, biarlah kamu marah, jadi normal kita bisa marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Kalaupun kita mau ngomel, dikatakan berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kenapa begitu? Karena seringkali ketika kita emosi, kita sedang marah besar, perkataan yang kita keluarkan akan menyakitkan, akan menyerang orang lain, dan malah kita akan sesali. Emosi membuat kita menyerang lawan kita ketika kita berbicara. Amsal 15 ayat yang pertama berkata gini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Wanita kalau kesal, biasanya pasti menjawab suaminya dengan ketus. Demikian juga dengan suami-suami. Ketika marah, emosi, pasti membentak-bentak. Bicara dengan nada tinggi. Mari belajar kuasai diri. Jangan sampai kita melukai. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah, malah cenderung memperbesar masalah kita. Yakobus 1 ayat 20 berkata gini, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuhan aja tidak senang kita marah, apalagi pasangan kita. Ketika kita marah, emosi itu tidak terkendali. Mari belajar untuk menahan perkataan kita ketika kita marah. Bicaralah setelah amarah itu reda. Amsal 15 ayat yang pertama tadi berkata, perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita marah, lalu kita mengeluarkan perkataan yang menyerang pasangan kita, membuat masalah yang ada jadi semakin besar, bukannya menjadi reda. Istri-istri kalau sudah marah itu biasanya bicara nggak berhenti. Ngomel, ngedumel, nyecer bahasanya. Nah biasanya suami-suami jadi lepas kendali. Saya pernah menyaksikan bagaimana seorang istri ketika dia marah, dia teriak, ngomong keras-keras dan ngomong terus-menerus, cerewet petak di telinga. Suaminya lepas kendali, lalu mulai main tangan. Saya tidak membenarkan tindakan pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi mari sebagai wanita juga kita introspeksi diri. Sebagai sesama perempuan, saya aja nggak tahan kalau dengar sesama perempuan bicara dengan nada tinggi, begitu cerewet, ngomong tiada henti, risih. Apalagi suami, dengan kata-kata yang mungkin merendahkan, membuat suami merasa kecil, merasa harga dirinya dicoret-coret, pasti marah dan akhirnya lepas kendali. Gak heran kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Tapi sekali lagi, saya tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ayo bicara baik-baik. Bangunlah sebuah budaya. Buatlah komitmen bersama dengan pasangan Anda. Bahkan dengan anak-anak Anda. Apabila ada masalah, duduk bicara. Emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada, kita marah, akal sehat kita tidak jalan, dan kita mulai menyakiti pasangan kita dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika orang itu salah, firman Tuhan mengajarkan kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Galatia 6 ayat yang pertama berkata gini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tegurlah dengan lemah lembut.
sampaikan apa yang kita mau bicarakan dengan cara yang baik dari hati nurani yang baik. Ketika anak kita bikin salah, kita marah sama mereka. Mereka takut, mereka bilang iya. Tapi apakah mereka berubah? Biasanya perubahan karena ketakutan itu sementara. Tapi yang kita harus lakukan adalah memberi pengertian. Karena perubahan, pembaharuan akal budi, perubahan cara pikir yang membuat orang akhirnya melakukan dengan cara yang berbeda. Saya sudah belajar banyak dari bagaimana saya mengalami hal-hal dengan anak-anak yang saya asuh. Dengan cara emosi, marah, ancaman, dan lain-lainnya, nggak menyelesaikan. Tapi ketika saya panggil satu, ajak bicara baik-baik, anaknya malah berubah. Ketika kita marah, pastikan kita tidak merendahkan, tidak menjatuhkan, tidak membuat orang merasa dikecilkan. Ketika kita punya konflik dalam pernikahan, mari sama-sama pikirkan apa akar masalahnya. Lalu berusaha temukan solusinya. Cari akar masalahnya, akui dan selesaikan. Kita harus berhenti saling menuntut. Karena ketika konflik terjadi, pasti ada andil dari kedua belah pihak. Nggak mungkin salah dari salah satu saja. Dua-dua harus mau ambil waktu untuk introspeksi diri. Merenungkan porsi kita masing-masing dalam masalah itu. Rendah hatilah untuk minta maaf kalau kita salah. Dan rendah hatilah untuk mau berubah. Kalau kita mau masalah selesai dalam rumah tangga, menurut saya yang paling esensi adalah rendah hati untuk mau minta maaf dan mau berubah. Mustahil kita mengubah orang lain. Nggak akan pernah bisa merubah orang lain. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau kita ingin pasangan kita berubah, perubahan itu harus dimulai dari kita. Amarah kita, tekanan kita, mungkin ancaman, kata-kata yang merendahkan, yang mencoreng harga diri orang, tidak akan mengubah mereka. Tapi ketika kita merenungkan apa yang menjadi bagian kita dalam masalah itu, dan kita berusaha introspeksi diri, mau rendah hati untuk ngakuin ini salah saya dan saya mau berubah, saya melihat bahwa ketika kita mau berubah, orang lain pun terinspirasi untuk mau berubah. Ketika kita mulai bilang sama pasangan kita bilang, sorry aku yang salah, biasanya mereka pun melunak. Dan mereka akan bilang, enggak, aku juga salah. Tapi kalau dua-dua merasa benar, dua-dua saling menuntut pasangan berubah, masalah nggak akan ada habisnya, pertengkaran nggak akan pernah selesai. Kalau Anda ingin jadi pribadi yang lebih baik, saya sarankan ini. Mari tanya pasanganmu dan anak-anakmu, apa yang harus Anda perbaiki tahun ini? 2022, saya berdoa ini jadi titik balik untuk perubahan hidup Anda. Karena orang yang paling mengerti dan mengenal kita adalah orang-orang terdekat kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Mari tanya mereka, apa yang harus kita perbaiki? Dan kalau mereka sampaikan dengan terus terang, kita harus terima dengan rendah hati. Jangan malah jadi marah, lalu malah balas menyerang. Ah, kamu juga begitu. Gak ada habisnya. Saya belajar ketika saya dan Jojo mengalami konflik dalam rumah tangga kami. Kami sempat mengalami satu fase di mana kami terus bertengkar. Saya pikirkan, pertengkaran tuh gak membuat kami tambah mesra, tapi membuat jarak, membuat kami dingin, merusak hubungan dalam rumah tangga kami. Pertengkaran tuh gak mendatangkan kebaikan. Pertengkaran itu mulai berhenti ketika saya ambil waktu untuk introspeksi diri. Apa kesalahan saya? Dan apa yang saya harus lakukan? Ketika saya menyadari apa yang menjadi salah saya dan saya berusaha berubah, saya lihat Jojo berubah. Saya ketemu dengan pasangan yang mereka bertengkar itu nggak ada habisnya. Konseling sama kami, konseling sama suami saya berkali-kali, bahkan lebih dari 5 kali. Tapi
Terus saja begitu, bertengkar dan makin parah. Tindakan kekerasan fisik mulai terjadi juga. Orang pikir masalah mereka akan selesai kalau mereka konseling dengan hamba Tuhan yang menurut mereka mampu menolong mereka. Tapi menurut saya, dengan siapapun Anda konseling, siapapun yang memberi nasihat kepada Anda, tidak akan mengubah keadaan kalau Anda sendiri tidak mau berubah. Dinasehati, tidak mau berubah. Masalah tidak akan selesai. Kita yang harus cari tahu titik masalahnya di mana. Masalah terjadi, konflik terjadi karena ada kontribusi dari keduanya. Jangan tuntut pasangan kita, tapi mari mulai berubah dari pihak kita. Saya melihat bagaimana Jojo berubah ketika saya memutuskan untuk berubah. Hal kedua yang saya ingin share bagaimana mengatasi konflik dalam pernikahan adalah ini. Harus ada pengertian dalam hubungan. Amsal 24 ayat ketiga berkata gini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Dalam membangun rumah tangga itu tidak mudah. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Kepandaian bicara tentang bagaimana kita cakap dalam mengatur rumah tangga, dan dibutuhkan pengertian di dalam mengisi kehidupan dalam rumah tangga kita. Bukan bicara soal seberapa kuat Anda sehingga Anda bisa menang dalam pernikahan Anda, tapi sebagaimana Anda bisa belajar bijaksana dalam menjalaninya. Di dalam pernikahan, tentu kita akan mengalami konflik karena kita menikah dengan orang yang berbeda jauh dengan kita. Latar belakang berbeda, kepribadian yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tapi ketika dibubuhi dengan pengertian, sebenarnya yang saya pelajari, perbedaan yang semula jadi masalah, perbedaan itu tetap ada, tapi sudah tidak jadi masalah. Pengertian tuh membuat kita bisa menerima perbedaan dan menolong kita untuk merespon dengan benar terhadap masalah. Konflik dalam pernikahan tidak akan berhenti jika kita tidak ingin mengerti. Pengertian itu justru mengecilkan perbedaan. Saya kasih contoh. Salah satu masalah yang terbesar yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga saya dan suami adalah Jojo orang yang senang bergaul, people-oriented person. Sedangkan saya lebih cenderung family-oriented person. Salah satu konfliknya adalah saya merasa Jojo lebih menempatkan orang lain lebih penting daripada kami keluarganya. Sehingga waktu Jojo lebih banyak dipakai untuk melayani orang. Di luar sana melayani, sibuk, bahkan di hari Natal yang harusnya kumpul dengan keluarga, di hari ulang tahun, di hari ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu membuat saya jengkel, kesal, baik dengan undangan-undangan pelayanan itu maupun orang-orang yang meminta Jojo melayani. Karena saya merasa mereka menjauhkan kami. Suami saya lebih menempatkan pelayanan dan orang banyak lebih penting daripada saya dan anak-anak saya. Saya lebih senang kumpul keluarga. Sementara Jojo lebih suka kumpul dengan orang banyak. Itu yang dulu menjadi konflik yang membuat saya selalu marah sama suami saya. Apa yang terjadi kemudian saya coba ngerti bahwa Jojo adalah orang yang memang senang bergaul. Jojo mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda dengan saya. Jojo mengasihi Tuhan dengan cara melayani pekerjaan Tuhan. Dia senang khotbah, memberitakan firman Tuhan. Dia merasa
punya kepuasan tersendiri ketika dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Pergi melayani ke sana dan ke sini. Dia merasa hidupnya produktif, dia merasa hidupnya berbuah. Sementara sudut pandang saya yang berbeda, merasa bahwa harusnya keluarga merupakan pelayanan yang utama. Tidak apa pergi pelayanan kemana-mana, tapi paling nggak punya waktu-waktu khusus bersama keluarga. Nah, kami nggak pernah ketemu karena saya nggak bisa ngerti. Ada pepatah yang mengatakan bahwa laki-laki tuh punya mainannya sendiri. Boys always have toys, ya. Nah, suami saya senang gadget. Ini pun jadi masalah. Saya jengkel ketika dia bisa di depan komputer dan handphone berjam-jam setiap hari. Sedangkan saya inginnya waktu santai di malam hari, Jojo duduk dekat saya, kami bisa nonton TV bareng-bareng, nonton film bareng-bareng, atau ngobrol. Jadi kepribadian yang berbeda ini nggak ketemu. Yang satu merasa tidak dicintai, yang satu merasa tidak dimengerti. Akhirnya, saya belajar ngerti suami saya. Saya belajar ngerti bahwa Jojo sangat mencintai pelayanannya, bahwa Jojo merasa hidupnya berarti ketika dia bisa melayani. Bahwa itu passionnya dia, itu panggilan hidupnya, bahwa itu yang Tuhan taruh di hatinya. Dan saya tidak mau sampai suami saya menjadi pasif, menjadi tidak berbuah, karena dihalangi oleh istri yang mau-maunya sendiri. Jadi akhirnya saya mulai melepas. Saya biarkan saja suami saya lakukan yang dia mau. Saya tidak banyak lagi bicara, tidak komplain lagi, dan berusaha nikmati waktu dengan anak-anak saya. Dan ketika suami saya pulang, dia sibuk dengan gadgetnya misalnya, ya saya mulai samperin dia, ganggu-ganggu sedikit, dan ada perubahan. Pada akhirnya yang tadinya saya marah malah membangun jarak di antara kami, konflik yang tidak selesai. Jojo jadi mungkin tidak betah juga. Tapi ketika saya mulai diam, tidak banyak komplain, mulai dekati dia dengan cara yang berbeda, karena saya ingin spend time, punya waktu berdua, saya ganggu-ganggu dia, dan lama-lama dia jadi lepaskan handphonenya, dan kami mulai cerita, dan banyak hal yang akhirnya ketika saya lakukan dengan cara yang berbeda, saya merespon dengan lebih benar, akhirnya Jojo berubah. Sebenarnya banyak kali tuh perempuan nggak mau terbuka untuk kasih tahu pasangannya, ini loh maunya saya. Tapi dibahasakannya dengan marah-marah, dengan jutek, jawaban yang ketus, yang ada malah memperkeruh suasana, merusak hubungan. Suami jadi marah, jadi emosi. Apakah perbedaannya hilang? Tidak. Saya dan suami saya sampai hari ini tetap manusia yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, tetapi kami baik-baik saja karena dibubuhi dengan pengertian yang kemudian mengecilkan perbedaan. Hikmat Tuhanlah yang membuat kita bisa mengerti pasangan kita. Amsal 28 ayat 5b berkata gini, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kadang-kadang kita lebih ngandelin kekuatan kita. Kita fight dengan kekuatan kita sendiri, kita pikir ini yang harus kita lakukan untuk menyerang atau mengalahkan pasangan kita. Kita harus menguasai pasangan kita dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, minta hikmat sama Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu yang membuat kita mengerti segala sesuatu. Dikatakan orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saya ingat waktu saya kesal sama Jojo. Satu malam saya nggak bisa tidur. Karena perempuan kan gitu, kalau kesal nggak bisa tidur. Kalau yang pria kebanyakan biarpun habis ribut sama pasangannya, bisa molor cepat sekali gitu. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu, kata firman Tuhan. Nah, saya mulai cari Tuhan. Dan ketika
Tuhan mengajar saya, memberi saya pengertian tentang siapa suami saya dan bagaimana saya harus menghadapi dia. Dead end dalam hubungan akhirnya membuat kita hanya bisa berserah sama Tuhan. Amsal 2:6 berkata gini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya ingat Tuhan ngomong gini sama saya. Pandang Jojo, dialah teman seperjuanganmu seumur hidup. Bayangin kalau kita berdua harus sama-sama sampai Tuhan panggil kami. Dan saya tidak mau coba ngerti Jojo. Kira-kira pernikahan seperti apa yang kami akan jalani? Ini ya istilahnya orang bilang neraka dalam rumah tangga. Dan saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk merespon dengan benar. Saya memilih untuk saya berubah dan belajar untuk mengerti pasangan saya. Saya berdoa agar setiap Anda juga boleh minta hikmat sama Tuhan. Karena pengertian itu lahir dari Tuhan. Saya mau tutup dengan ini. Ketika kita punya konflik dalam rumah tangga, jangan selalu cari manusia. Jangan minta pertolongan sama orang. Datanglah kepada Tuhan. Pengalaman orang lain dalam rumah tangga mereka, masalah orang lain, belum tentu solusinya sama untuk kita. Malah saya belajar, masukan orang itu malah memperkeruh suasana, karena mereka tidak ngerti yang sebenarnya. Mereka bukan kita. Lebih baik minta hikmat sama Tuhan aja. Bagaimana kita bisa ngerti pasangan kita. Dan yang terakhir, bersyukurlah untuk pasangan kita. Jangan perlakukan pasangan kita seperti musuh. Mari rendah hati untuk koreksi diri. Ambil inisiatif untuk berubah mulai dari kita. Dan mulai bubuhkan pengertian, berusaha ngerti pasangan kita. Karena pengertianlah yang akan mengecilkan perbedaan. Ketika saya lihat Jojo dan saya mulai mensyukuri kekuatan, kelebihan pasangan saya mulai berhenti mengeluh. Satu kali Tuhan bukakan. Lihat suamimu. Oke, dia mungkin jarang di rumah, jarang punya waktu berkualitas. Tapi dia sibuk pelayanan, bukan cari perempuan. Sementara banyak wanita di luar sana yang mungkin stres, gak bisa tidur. Karena suaminya di luar sana, gak pulang, gak tahu tidur dengan siapa. Tapi saya bisa tidur dengan nyenyak, karena saya tahu Jojo setia. Banyak hal yang kita bisa syukuri dari pasangan kita, dan kenapa kita selalu fokus sama kekurangan mereka. Gak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, selain mau sama-sama cari masalah, akar masalahnya. Sama-sama pikirkan solusinya, bukannya mengumbar emosi, tapi cari solusi. Saya berdoa agar setiap rumah tangga boleh rukun, damai, dan boleh diberkati Tuhan. Saya percaya ketika ada kesatuan, akan turun berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami, supaya kami bisa cari solusi buat setiap permasalahan dalam rumah tangga kami masing-masing. Beri kami kerendahan hati, untuk mau dikoreksi, untuk mau berubah, untuk mau mengerti dan mengasihi pasangan kami Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Ajari kami Tuhan, beri kami hikmat-Mu supaya kami bisa mengerti pasangan kami. Kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berdoa agar setiap rumah tangga boleh dipulihkan. Berdoa supaya Tuhan jauhkan dari kekerasan dalam rumah tangga. Berdoa agar setiap anak-anak-Mu Tuhan dijauhkan dari perceraian. Tolong kami, pulihkan setiap hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati. Keep winning. God bless you.